He's coming soon. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Anak Duha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita sangat istimewa. Hari ini RF Sahabat kita kali ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Tidak Terbatas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala yang ada di dunia ini bisa terdeteksi, bisa diukur atau terukur, saudara, oleh karena kepandaian manusia, karena kecerdasan manusia. Semakin hari orang akan semakin tahu banyak hal yang dulunya kita tidak tahu. Sekarang orang dulu mungkin nggak bisa masak, tetapi dengan kecanggihan orang buka YouTube juga langsung bisa tahu, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, langsung bisa tahu, oh cara masak resepnya ini. Dulu kita nggak tahu, oh daerah ini tempatnya modelnya kayak apa, nggak ngerti. Tetapi sekarang tinggal kita browsing internet, kita lihat, oh kita tahu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala yang ada di dunia ini bisa terdeteksi dan terukur oleh karena kepandaian manusia. Misalnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri contoh. Di dunia ini sekarang bisa dihitung jumlahnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala yang ada di dunia ini bisa diukur, dideteksi, saudara. Jumlah negara di dunia sekarang ini ada sekitar 196 negara. Jumlah benuanya ada 7. Mungkin selama ini kita kenal 5, tapi ada 7, yaitu ada Amerika Latin, ada Amerika Utara, ada Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan juga Antartika. Jadi ada 7. Ini kalau kita lihat sekarang jumlahnya begitu sangat banyak. Kita bisa lihat, kita bisa hitung. Tadinya orang nggak tahu ada berapa negara, saudara. Kemudian Rusia itu adalah negara yang terbesar di dunia dan terluas. Ya, negara Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi. Ini luasnya itu 17 juta kilometer persegi. Sedangkan negara terkecil di dunia itu adalah Vatikan, yang luas wilayahnya hanya 0,44 kilometer persegi. Jadi tidak ada satu, saudara. Hanya 0,44 kilometer persegi. Jadi negara Vatikan. Negara kita, Republik Indonesia, itu berada di posisi 15. Negara Indonesia di posisi 15 dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi. Jadi sekarang semuanya bisa diukur, bisa dideteksi, saudara. Kemudian untuk ketinggian, gunung tertinggi di dunia itu adalah Everest atau Mount Everest, saudara. Terletak di Nepal dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Jadi 8.848 di atas permukaan laut. Pertama kali didaki oleh Sir Edmund Hillary dan Tenzin Norgay pada tahun 1953. Nah, pertama kali orang yang bisa menaklukkan Mount Everest, saudara. Itu yang pertama kali. Nah, kalau gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya. Ya, Puncak Jaya tingginya 4.884 meter di atas permukaan laut. Jadi bedanya 4.000 meter dengan Mount Everest. Padahal itu sudah tertinggi di Indonesia. Di sana sampai ada dijuluki salju abadi. Nah, karena di sana pasti ada salju, belum yang di Everest ya. Gunung tertinggi di Indonesia itu terletak di Papua, yakni di Gunung Puncak Jaya atau dikenal juga dengan nama Jayawijaya. Puncak Jaya merupakan bagian dari barisan pegunungan Sudirman di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Ini tingginya tempat, bisa diukur, bisa dilihat, saudara. Kemudian laut terdalam, tadi tinggi sekarang dalam.
Jumlah negara kita, orang saking canggihnya orang bisa hitung. Sekarang laut terdalam. Laut terdalam, saudara, palung laut Mariana itu adalah palung terdalam di dunia. Palung laut Mariana titik terdalamnya adalah 11.034 meter. Itu terdalamnya, jadi kedalamannya 11.000. Jadi orang nggak bisa melihat karena sangat gelap, saudara. Berada di Samudra Hindia. Nah, Samudra Pasifik menjadi lautan paling dalam di dunia sekitar 4.280 meter. Itu Samudra Pasifik. Tetapi masih kalah dengan palung Mariana yang 11.000 tadi, saudara. Saudara, semua bisa diukur. Semuanya bisa dilihat, bisa terdeteksi. Namun tidak ada satupun yang dapat mau menjangkau dan mengukur keberadaan, kebesaran, dan kekuasaan Elohim. Di dunia ini semuanya canggih, bisa diukur. Tapi untuk keberadaan, kebesaran, dan kekuasaan Elohim tidak ada satupun orang yang sanggup mengukurnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca kitab suci kita, ayatnya di dalam kitab Iyob atau Ayub pasal 11 ayat 7. Demikian daftar Elohim. Hakeher Eloa timsa in atakrit sadai timsa. Yang artinya, saudara, dapatkah engkau menemukan Elohim dengan mencari? Atau dapatkah engkau mencari batas yang maha kuasa? Ini sebuah pertanyaan yang dilemparkan kepada umat manusia. Dapatkah engkau menemukan Elohim dan mencarinya? Makanya orang berusaha mencari Tuhan sekaya apapun, saudara. Susah menemukan kecuali Tuhan yang datang kepada kita, yang mengasihi kita, saudara. Atau dapatkah engkau mencari batas kemahakuasaan Tuhan? Oh, batasnya Tuhan sampai di sini nggak bisa, karena saking sangat maha kuasanya. Amin. Kemudian, saudara, di Iyob pasal yang ke-11 ayat 8 dikatakan demikian. Kafemayim mahtifal ambuha mesheol mahteda. Yang artinya tingginya seperti langit, tak terbatas. Berapa tingginya langit? Gunung bisa diukur tingginya, langit berapa? Tingginya seperti langit. Apakah yang dapat engkau perbuat? Kedalamannya melebihi alam laut. Apa yang dapat engkau mengerti? Laut bisa diukur, tapi alam maut orang nggak bisa mengukur. Kemana batas Seul, batasnya alam maut? Orang nggak tahu, saudara. Sehingga orang nggak bisa mengukur kekuasaan, kemahakuasaan, kebesaran, dan juga adalah keberadaannya Elohim. Kemudian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 9, Iyob pasal yang ke-11 ayat 9 dikatakan, Aruham eretz midah urkafa maniyam. Dikatakan ukurannya lebih panjang daripada bumi. Siapa yang bisa mengukur batas bumi? Jadi kata, dan lebih luas daripada samudra. Samudranya bisa diukur, tetapi dikatakan bahwa kekuasaan, kemahakuasaan Bapa Yahweh Elohim lebih luas daripada samudra. Siapa yang sanggup mengukurnya? Artinya kita tidak bisa. Otak kita yang kecil ini untuk mereka-reka, wah Tuhan nanti begini, kita nggak mampu. Orang akan bilang, iya Bapak Yahweh ada di surga, keberadaannya saya tahu di surga, tapi pernah nggak saudara ke sana? Tetapi kita meyakini, saudara dikasih Tuhan, untuk bisa memahami kemahakuasaan Abba Yahweh Elohim bersem Yeshua Mashiach, apa yang harus kita tahu untuk memahami kemahakuasaan Abba Yahweh Elohim bersem Yeshua Mashiach itu? Dalam kitab Misle atau Amsal pasal 2 ayat 5 dikatakan, Astafim yirat Yahweh wedaat Elohim timsa, yang artinya maka engkau akan memahami tentang takut akan Yahweh dan memperoleh pengetahuan akan Elohim. Ternyata saudara, untuk memahami keberadaan, kemahakuasaan, dan juga dikatakan di sini kebesaran Elohim itu dibutuhkan takut akan Elohim. Baru kita akan dibukakan banyak pengetahuan. Saya beri satu contoh, saudara. Saat orang mengenal kebenaran nama Elohim, yaitu Yahweh, tetapi orang itu pintunya tertutup, saudara.
itu nama Yahweh, itu nama dulu di perjanjian lama, maka pintunya tertutup. Dia tidak akan pernah memahami tentang 7 hari raya. Karena pasti enggak, oh itu sudah lewat, itu masa lalu, enggak akan pernah dibukakan banyak hal. Kenapa? Karena pintunya tertutup. Begitu orang sudah menolak Yesua, maka pintunya tertutup untuk keselamatan itu. Jadi saudara, untuk kita memahami kebesaran Bapa Yahweh Elohim, keberadaan Bapa Elohim dan kemahakuasaan Bapa Yahweh Elohim, dibutuhkan takut akan Elohim. Kenapa? Karena takut akan Elohim permulaan pengetahuan. Amin. Begitu kita takut akan Elohim, takut akan apa Yahweh Elohim, maka dibukakan. Pengetahuan itu semakin hari semakin dibukakan. Oh, harus seperti ini ya. Selama ini saya nggak ngerti, saudara. Selama ini kita tidak tahu. Tetapi kalau orang tidak memiliki rasa takut akan Elohim, gimana mau dibukakan pintu pembelajaran pengetahuannya tertutup, saudara. Coba kalau kita mau mempelajari, seringkali orang belum tahu, belum mempelajari, sudah bilang itu salah, itu sesat, sudah ngejudge dulu, sudah stop dulu. Seharusnya kita belajari dulu. Makanya kadang unik juga kalau saya memberitakan nama Bapa Yahweh Elohim, orang belum tahu sudah bilang itu sesat, padahal belum mempelajari, saudara. Padahal kalau orang sekolah teologi, semua apapun agamanya dipelajari. Aneh. Semua pelajaran dipelajari. Makanya kalau di teologi ada pelajaran Islamologi, ada pelajaran yang lain, yang ini, yang itu, banyak. Tetapi gila nama Yahweh belum dipelajari sudah bilang stop. Sehingga orang tidak tahu, pintunya tertutup, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nggak ngerti isinya apa, di dalamnya apa, nggak tahu pelajaran itu, sehingga tertutup. Coba begitu kita mengenal nama Bapa Yahweh, Tuhan bukakan, oh nama juru selamat kita sesuai kitab suci aslinya Yesua. Setelah itu kita mengenal, oh ternyata hari raya yang harus kita rayakan itu 7 hari raya yang diperintahkan apa Yahweh Elohim. Mulai Pesach, Hamatsah, Habikurim, Shavuot, Yom Truah, Yom Kippur, dan Sukot. Nah, dan itu harus dirayakan karena itu perintah. Oh, harus merayakan Sabat karena itu perintah. Terus dibukakan banyak hal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kita mau belajar takut akan Elohim, kita tidak bisa, saudara. Kemudian saudara, karena takut akan apa Yahweh Elohim adalah permulaan pengetahuan, hikmat dan pengenalan apa Yahweh Elohim bersama Yesua Mashiach. Jadi ternyata takut akan Yahweh Elohim itu permulaan, baru awalnya, baru kulitnya. Sehingga orang mau menjangkau Tuhan itu sulit. Kita nggak mampu, otak kita kecil. Waduh, saya di manakah Yub sampai katakan, di manakah orang bisa mencari Elohim? Ada yang nyari ke sana, nyari, nggak menemukan. Inilah bedanya bentuk kasihnya apa Yahweh Elohim dengan diri kita, dengan umatnya, karena saking mengasihinya. Saat anak-anaknya takut akan Tuhan, maka dibukakan pengetahuan. Nah, saat dibukakan pengetahuan itu, saudara, kita memahami. Jadi yang menjangkau itu bukan kita, tetapi Bapa Yahweh yang menjangkau kita. Amin. Kitab suci ajarkan bukan kamu yang memilih aku. Artinya bukan kita yang memilih Tuhan. Ini ada 10 Tuhan, maka kita pilih, aku milih yang ini aja deh. Tidak. Tetapi justru Tuhan yang memilih kita. Bapa Yahweh lah yang memilih kita. Amin. Yesua lah yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kenapa saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seringkali kalau kita di Odula Yahweh ini, baik worship leader, saya atau yang lainnya nanya, apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Kenapa kok ada apa kabarnya haleluya dulu? Karena dari kata haleluya itu pujilah Yahweh. Apa kabarnya pujilah Yahweh? Nomor 1 itu memuji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Bapa Yahweh itu yang luar biasa. Yes, wow. Artinya sangat kagum. Dan dikatakan anah nuha meyo, kita itu sangat istimewa. Bayangkan dari miliaran orang kok kita yang dipilih. Saya seringkali ajarkan kepada saudara, kita dipilih untuk masuk audisi tertentu saja kita udah bangga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu sudah bangganya luar biasa. Dari sekian, coba kalau sudah lihat di tayangan televisi itu ada misalnya pemilihan audisi, misalnya Indonesian Idol atau yang lain, dari ribuan orang bahkan jutaan yang jadi juara cuma 1.
Saat masuk dapat golden ticket, saudara, bangganya luar biasa, saudara. Nah, saudara, kita dari miliaran, bukan cuma ribuan atau jutaan, miliaran orang kok kita yang dipilih. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya bukan kita yang memilih Yesua, tetapi Yesua yang memilih kita. Amin. Nama Yefta pasti banyak, tetapi sayalah satu-satunya yang dipilih oleh Abah Yahweh untuk menyembahnya. Amin. Jadi saudara, yang dikasih itu satu kebanggaan. Kita dipilih seorang pejabat saja udah bangga. Coba kalau ada pejabat datang terus, ayo yang itu maju, waduh senengnya, bangganya. Apalagi dapat hadiah. Nah, ini yang memilih Tuhan sendiri, saudara. Bapa Yahweh sendiri, Yesua sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya benar-benar kita dipilih. Nah, orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh, orang yang dipilih Yesua, pasti orang yang sangat istimewa di hadapannya. Amin. Yang sangat istimewa. Kenapa Israel jadi anak sulungnya? Menjadi ben sulungnya, dia menjadi anak yang sulungnya. Karena pasti sangat istimewa di hadapannya. Sekalipun dia kadang memberontak, kadang juga menyimpang, tapi dia tetap anak sulungnya. Bahkan kalau saudara menyimak dengan baik, saudara, tadi pembacaan Dafar Elohim yang kita baca, khusus yang kitab Sefer Hayasar yang tadi kita baca, perhatikan, musuhnya sangat gentar begitu menghadapi anak-anak Yakub. Bayangkan, padahal musuhnya seperti apa tadi? Pasir di laut. Anak Yakub berapa, saudara? Dan berapa yang membantu dia? Tetapi sekali lagi, anak yang dikasih pasti ada pembelaan khusus. Bahkan apa, Yasub tadi dia melemparkan panahnya justru memantul kepada anaknya. Artinya dibela luar biasa. Kalau kita dipilih oleh Tuhan sendiri, ya nggak perlu takut. Banyak orang khotbah tentang iman. Tetapi juga banyak yang takut menghadapi segala sesuatu. Khususnya apalagi situasi kayak gini, takut mati. Sehingga orang, waduh aku sakit meriang gini nih, gimana nanti? Harusnya kita nggak perlu takut lagi. Apapun kondisinya, kita udah dipilih oleh Elohim sendiri. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena takut akan apa Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Jadi nanti begitu kita memiliki rasa takut akan Tuhan, itu bukan takut wedi seperti orang Jawa, tidak. Takut Tuhan itu berarti kita harus menjauhi setiap larangannya dan melakukan perintahnya. Itu tunduk dan taat akan perintahnya. Amin. Itu takut akan, makanya dibukakan. Saudara tidak akan pernah dibukakan dengan hal yang baru kalau saudara tidak mau takut akan Tuhan. Makanya di dalam kitab Misri atau Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 dikatakan, Tehikat khakma jirat Yahweh wedaat kedosim bina, yang artinya takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat, dan pengenalan akan yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi takut akan Yahweh selain mengetahui pengetahuan, juga diberikan hikmat untuk memutuskan. Coba saudara perhatikan orang-orang yang takut akan Yahweh diberikan. Seperti Raja Salomo, saat dia meminta apa yang akan kuberikan kepadamu, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta tahta yang abadi, tapi begitu dia menjadi raja, aku meminta hikmat. Karena siapa yang dapat menghakimi umatmu yang begitu besar, yang dapat berlaku adil dan bijaksana. Makanya yang namanya Salomo itu terkenal dengan kebijaksanaan dan hikmatnya. Buktinya apa? Salah satunya contoh, saat ada seorang yang memiliki bayi, dan dua orang itu memiliki bayi yang sama dan yang satunya mati. Kemudian bayi itu dicuri oleh anaknya meninggal, oleh ibu yang anaknya meninggal. Dan akhirnya jadi rebutan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Yang satu bilang, ini bayiku, ini bayiku. Bagaimana? Kalau bukan hikmat dari Elohim, tidak mungkin bisa. Sehingga saat Raja Salomo katakan apa? Ambil pedang dan dibagi dua, dibelah. Saat mau dibelah, saudara, yang ibu kandungnya pasti enggak tega. Dia katakan, jangan, sudah, kalau mau dirawat si ibu itu silahkan, yang penting dia tetap hidup. Pasti dia ibunya. Tetapi bagi ibu yang tidak melahirkan enggak apa-apa, biar adil. Artinya, nah, aku enggak punya bayi, ya kamu enggak punya bayi. Itulah keadilan, hikmat yang Tuhan berikan. Sama dengan kita, kalau kita takut akan Elohim pasti diberikan hikmat. Bagaimana saya harus berkata-kata? Bagaimana saya harus ngomong sama orang ini supaya saya tidak dicela, supaya saya tidak menyinggung perasaannya, supaya tidak menyakitinya. Lebih berhati-hati.
Jadi tidak asal ngomong, saudara. Makanya itulah yang kadang saya takutkan, supaya saya tidak menyakiti orang. Gimana caranya saya ngomong? Ya harus baik. Sama-sama nyuruh, kalau caranya baik, jadinya pasti baik. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, takut akan Yahweh permulaan hikmat. Diawali hikmat, hikmah, saudara. Dan pengenalan akan yang Maha Kudus adalah pengertian. Sehingga kalau kita diberi hikmat, kita bisa mengenal Bapak Yahweh. Itu suatu pengertian, artinya yang luar biasa. Yang memberi pengertian siapa? Hikmat yang dari Tuhan melalui Ruach HaKodes. Amin. Jadi saudara, kita terbatas. Dunia juga terbatas karena bisa terdeteksi. Tetapi kebesaran, kekuasaan, kemahakuasaan, dan keberadaan apa yang tidak terbatas oleh apapun. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim bersama Yesus Masiah memberkati.